Aku awalnya adalah jenius tiada tanding dari ras Qilin. Namun justru bertemu masa awal bencana Longhan ketika tiga ras bertempur kacau. Menyaksikan ras Qilin dibantai abis oleh ras naga dan Phoenix. Namun aku tidak maju membela ras sendiri melawan musuh. Sebaliknya aku berbalik melangkah menuju wilayah pinggiran Honghuang. Karena aku yang menembus waktu hanyalah seekor Qilin api yang masih kecil. Dengan kultivasi saat ini pergi ke medan perang sama saja mencari mati. Beruntung Qilin api terlahir menguasai api pendamping. Selama memiliki waktu yang cukup untuk tumbuh dengan tenang, kelak pasti mampu memandang rendah segala arah di Honghuang. Setelah bertahun-tahun mengembara tubuhku pun tumbuh menjadi Qilin dewasa. Pada saat yang sama aku tiba sendirian di tepi jurang pegunungan 100.000. Tempat ini sejatinya lokasi persembunyian yang sempurna. Di bawah jurang yang dalam, aku merasakan seberkas api bumi yang sangat cocok untuk kultivasi. Pada saat itu terdengar suara mekanis di telingaku. Selamat wahai Inang, sistem pilihan tingkat dewa berhasil terikat. Sistem pilihan tingkat dewa kini merilis misi. Qilin purba dari ras yang sama sedang bertarung mati-matian dengan leluhur naga dan Yuan Phoenix dan terluka parah. Apakah akan pergi memberi bantuan? Pilihan 1. Terima misi. Dapat mempelajari teknik tertinggi ras Qilin kitab 9 putaran Qilin. Pilihan 2. Tolak misi. Dapat memperoleh warisan Dewa Iblis bawaan teknik penempaan tubuh Dewa Iblis. Melihat jari emas tiba-tiba turun. Aku tidak berpikir sedetik pun dan langsung memilih menolak. Karena aku tahu kitab 9 putaran Qilin jauh kalah dari teknik penempaan tubuh Dewa Iblis. Terlebih lagi sandaran ras Qilin sudah hampir gugur. Pergi saat ini hanyalah tindakan menemani kematian. Setelah pilihan ditetapkan, metode inti teknik penempaan tubuh Dewa Iblis langsung membanjiri pikiranku. Dalam satu tarikan napas teknik itu telah berjalan dengan sendirinya. Hatiku pun dipenuhi kegembiraan. Lalu aku melangkah masuk ke jurang raksasa di hadapanku. Di bawah jurang terdapat area luas yang dipenuhi magma. Saat aku mendekati wilayah magma, sebuah aura berbahaya muncul dari dasar magma. Melangkah masuk ke wilayah jurang. Terdeteksi tempat ini telah ditempati makhluk lain. Apakah akan menindas dan membunuhnya? Pilihan 1. Terima tugas. Menindas dan membunuh ras raksasa lava. Merebut wilayah jurang. Jika berhasil jurang akan menjadi dojo khusus. Mampu menghalangi penyelidikan kesadaran suci. Juga mampu menahan serangan penuh setingkat prasuci. Pilihan 2. Tolak tugas. Dapat memperoleh pusaka roh pasca lahir baju iblis langit. Melihat hal itu aku langsung menyetujuinya. Bersamaan dengan itu di dalam magma jurang tiba-tiba muncul lebih dari 10 raksasa lava. Makhluk seperti ini sangat langka di Honghuang. Terlahir secara alami di dalam api bumi dan magma. Wujud aslinya adalah batu keras dalam magma. Setelah lama menyerap esensi matahari dan bulan, barulah kecerdasan spiritual terbentuk. Meski memiliki daya serang tertentu, namun tingkat kultivasinya tidaklah tinggi. Yang terkuat hanya setingkat Dewa Langit tahap 8. Sisanya kebanyakan tahap awal Dewa Langit. Bahkan ada yang hanya setingkat Dewa Bumi. Meski aku baru menembus Dewa Langit tahap 5. Namun sebagai Qilin api keunggulan rasialku, meski tingkat kultivasi sedikit lebih rendah, tetap cukup untuk menghancurkan lawan. Terlebih aku telah menguasai api sejati matahari. Api ini mampu melebur segala sesuatu di dunia. Meski raksasa lava hidup lama di magma dan tahan api bumi. Di hadapan api sejati matahari, api bumi hanyalah lelucon. Ku selalu bertindak tegas. Sekali bergerak langsung jurus pembunuh terkuat, menyemburkan api sejati matahari ke arah para raksasa lava. Di bawah pembakaran api sejati, para raksasa lava belum sempat bereaksi sudah berubah menjadi abu. Setelah membereskan para raksasa lava, aku resmi menguasai tempat ini. Hadiah sistem segera dibagikan. Sebuah kekuatan misterius menyelimuti jurang, namun tidak memicu sedikit pun kejanggalan. 10 hari berikutnya Honghuang tetap bergolak. Perang besar antara Qilin Naga dan Phoenix tak kunjung usai. Tak terhitung makhluk hidup terseret ke dalam api perang. Darah membasahi bumi pemandangan tragis belum pernah ada. Hingga pada suatu hari, Qilin purba gugur leluhur naga di penggal Yuan Phoenix bermandikan darah. 3 ras kehilangan kekuatan tempur terkuat. Dunia Honghuang pun perlahan kembali tenang. Namun aku yang memahami arah Honghuang tahu. Saat ini sama sekali bukan waktu yang tepat untuk muncul. Masih banyak peristiwa mengguncang langit yang akan terjadi. Qilin purba telah benar-benar gugur. Ras Qilin terjerumus ke dalam keputusasaan. Apakah bersedia mengumpulkan sisa pasukan, memimpin ras Qilin bangkit kembali dan menguasai Honghuang? Pilihan 1. Terima tugas. Dapat memperoleh pusaka roh pasca lahir kipas 7 api 5 burung. Pilihan 2. Tolak tugas. Dapat memperoleh salah satu panji 5 arah bawaan panji cahaya api pemisah tanah. Menatap tugas baru yang muncul, aku menggeleng tenang. Tampaknya sistem ini sejalan dengan pikiranku. Setelah memilih menolak tugas, panji cahaya api pemisah tanah langsung berada di tanganku. Ini adalah pusaka roh bawaan dengan kekuatan tak terbatas. Tak hanya menumpas kejahatan dan menolak segala hukum, namun juga mampu mengacaukan yin dan yang membalik 5 elemen. Jika mampu mengumpulkan panji 5 arah bawaan, lalu ditunjang dengan tingkat kultivasi yang sesuai. Bahkan jika melangkah keluar dari dojo jurang, aku tetap memiliki kekuatan untuk melindungi diri.
Segera aku menatap panji cahaya api pemisah tanah di dalam dojo jurang. Satu pusaka roh tambahan berarti satu lapisan perlindungan tambahan. Beberapa waktu ini kultivasiku meningkat sangat pesat. Meski energi spiritual di tempat ini tipis, namun ada api bumi sebagai penunjang. Ditambah api sejati matahari yang terus memurnikan. Metode Dewa Iblis beroperasi dengan sendirinya. Kultivasiku telah mencapai Dewa Langit tahap 9. Hanya selangkah lagi menuju alam Dewa Sejati. Namun alam Dewa Sejati di Honghuang masih merupakan eksistensi yang tak berarti. Honghuang saat ini dipenuhi para Dewa Emas. Pada saat yang sama di Gunung Iblis Langit Barat, melihat bencana awal Longhan segera berakhir, iblis leluhur Luohou yang telah lama menyusun rencana menampakkan senyum licik. Dialah yang diam-diam menghasut perang besar tiga ras. Menyebabkan darah dan energi Honghuang bergolak makhluk hidup binasa. Ia ingin membuktikan Dao melalui pembantaian. Memanfaatkan bencana besar ini untuk menembus alam baru. Kematian para pemimpin tiga ras juga merupakan hasil dari campur tangannya secara rahasia. Luohou berniat mengumpulkan miliaran esensi darah. Untuk membuktikan Dao lewat dendam pembantaian Honghuang. Kini segalanya telah siap. Demi mencegah hal tak terduga ia bahkan menata 4 pedang pembantai dewa. Sambil memegang tombak pembunuh dewa untuk berjaga. Pada saat ini di kaki Gunung Iblis Langit, seorang tetua berpenampilan seperti dewa muncul. Leluhur iblis engkau telah membunuh tanpa terhitung. Melawan kehendak langit, hari ini harus dihentikan. Yang datang adalah Dao leluhur Hongjun. Meski perhitungan Luohou sangat dalam, menghadapi Hongjun Prasuci yang telah memahami papan harta penciptaan, dan mendapat pengakuan Dao Langit, ia hanya bisa menemui kekalahan telak. Hongjun dan leluhur iblis Luohou bertarung sengit. Apakah memilih keluar dari jurang untuk turun tangan membantu? Pilihan 1. Terima tugas membantu Hongjun, dapat memperoleh niat baik darinya. Pilihan 2. Terima tugas membantu Luohou, dapat memperoleh pusaka roh bawaan teratai hitam pemusnah dunia tingkat 13. Pilihan 3. Tolak tugas, dapat memperoleh akar roh langit bumi 20 pohon buah roh api. 15 pohon persik abadi, 5 pohon buah ginseng. Dalam masa pengasingan aku pun terkejut melihat tugas ini. Pertempuran antara Hongjun dan leluhur iblis telah lama ku ketahui. Ini adalah pertempuran kunci di akhir bencana awal Longhan. Meski hadiah tugas sangat menggoda. Dengan kultivasiku saat ini pergi ke sana hanyalah mencari kematian. Aku langsung memilih opsi ketiga. Hadiah pun langsung direalisasikan. Di dalam jurang seketika muncul 20 pohon buah roh api, 15 pohon persik abadi, 5 pohon buah ginseng. Setiap pohon dipenuhi buah yang melimpah. Aku yang sempat sedikit ragu sebelumnya, kini tertawa lepas tanpa henti. Inilah tepatnya yang sangat kubutuhkan. Aku segera mengumpulkan seluruh buah tanpa tersisa, lalu melanjutkan pengasingan untuk berlatih. Berkat akar roh langit bumi ini, wilayah jurang yang semula miskin energi spiritual, mendadak menjadi kaya energi spiritual. Aku merasa dengan berjalannya waktu, tempat ini pasti akan menjadi tanah suci kultivasi setara surga gua. Dengan akar roh langit bumi ini di tanganku, sumber daya kultivasi dapat pulih kembali setelah habis. Waktu di Honghuang berlalu perlahan. Setelah memurnikan berbagai sumber daya kultivasi, kultivasiku telah mencapai alam dewa sejati tahap 5. Saat tugas baru dirilis, aku tiba-tiba membuka kedua mataku. Leluhur iblis Luohou akan segera kalah besar. Apakah memilih keluar dari jurang untuk turun tangan membantu? Pilihan 1. Terima tugas membantu Luohou, dapat memperoleh niat baik darinya. Menjadi murid terakhir dari jalan iblis. Mewarisi sebagian warisan leluhur iblis. Pilihan 2. Tolak tugas. Dapat memperoleh kemampuan ilahi kilin purba raungan penindas langit 10.000 binatang. Menatap hadiah pilihan kali ini, aku langsung memilih opsi kedua. Saat itu juga aku memahami kemampuan ilahi kilin purba raungan penindas langit 10.000 binatang. Dalam ingatanku, jika seorang kuat dari ras kilin mampu menguasai kemampuan ini, satu raungan dapat menindas dan membunuh Phoenix 9 langit, juga dapat memusnahkan ras naga 4 lautan. Benar-benar merupakan kemampuan penekan ras yang tak tertandingi. Tak disangka kini aku sendiri justru berhasil mempelajarinya. Seiring aku memahami kemampuan ilahi ini, di Gunung Iblis Langit Barat leluhur iblis Luohou, 8 jenderal perangnya tewas seluruhnya. Dirinya pun terluka parah dan tak mampu membalikkan keadaan. Sebelum gugur ia memilih melarikan diri demi menyelamatkan diri. Dengan tingkat kekuatannya, bahkan Hongjun pun sulit menghentikannya. Dalam sekejap banyak gunung abadi dan nadi spiritual di barat hancur. Tak terhitung makhluk kultivator kehilangan nyawa. Hongjun pun karena itu menanggung sebab akibat di wilayah ini. Ia dan Luohou satu menguasai penciptaan, satu menguasai pembantaian. Kebenaran dan kejahatan bertarung hidup dan mati. Hanya jika satu pihak benar-benar berakhir, barulah pihak lain dapat berhasil membuktikan Dao. Seiring kematian Luohou, bencana awal Longhan resmi berakhir. Ras kilin Phoenix dan naga yang pernah mendominasi Honghuang, sejak saat itu mulai merosot, dan tak terhitung makhluk yang menderita dalam bencana besar ini, menyimpan kebencian mendalam terhadap tiga ras tersebut. Inilah alasan jumlah anggota tiga ras semakin sedikit di masa depan. Memancing amarah publik dan kehilangan perlindungan para kuat.
Keadaan tiga ras pun menjadi sangat berbahaya. Ada saat ini di luar jurang pegunungan 100.000. Setelah bertahun-tahun bertapa kekuatan garis keturunanku tiba-tiba bergejolak. Ini adalah metode indera khusus milik ras kilin. Menandakan ada kilin api lain muncul di sekitar. Dan sedang mengirimkan sinyal minta tolong. Sesama kilin api sedang diburu dan dibunuh. Apakah memilih turun tangan untuk menyelamatkan? Pilihan 1. Terima tugas. Dapat memperoleh salah satu panji 5 arah bawaan panji kuning aprikot Wuji. Pilihan 2. Tolak tugas. Dapat memperoleh pusaka roh pasca lahir cakar pemusnah jiwa. Sinyal minta tolong yang datang tiba-tiba dan tugas baru. Membuatku sangat gembira. Setelah memilih menerima tugas, aku kembali memperoleh satu panji 5 arah. Aku pun segera menata panji kuning aprikot Wuji di dalam dojo jurang. Saat ini aku berbaring di atas batu besar di dalam magma api bumi. Kesadaran ilahiku menyebar keluar, dan mendapati di luar jurang sejauh 3.000 li. 3 kilin api yang seluruh tubuhnya berlumuran darah sedang melarikan diri panik. Di belakang mereka sekelompok besar siluman serigala mengejar tanpa henti. Kini ras kilin telah merosot. Banyak anggota ras diburu oleh berbagai kekuatan. Atau dimurnikan esensi darahnya untuk meningkatkan kultivasi. Atau dijadikan bahan pembuatan pusaka. Para siluman serigala ini saat ras kilin masih berjaya. Bahkan tak layak menjadi ras bawahan. Namun kini berani memburu kilin api. Zaman benar-benar telah berubah. Aku menghela napas dalam hati. Sekaligus mengirim pesan suara melalui rahasia garis keturunan ke benak 3 kilin api. Kalian bertiga bergeraklah ke arah barat. Langsung terobos masuk ke wilayah jurang. Aku dapat menjamin keselamatan kalian. Meski menerima tugas, aku sama sekali tidak berniat keluar dari jurang. Cukup bagi 3 kilin api untuk melarikan diri ke sekitar jurang. Aku yakin mampu melindungi mereka sepenuhnya. 3 kilin api yang merasakan pesan darah itu. Ekspresi mereka langsung berubah. Tak disangka setelah melarikan diri ke tempat terpencil seperti pegunungan 100.000. Ternyata masih bisa bertemu sesama ras. Ketiganya saling berpandangan, lalu segera mempercepat pelarian, menuju jurang tempatku berada. Banyak siluman serigala di belakang telah mencapai alam dewa sejati. Kali ini mereka membidik 3 kilin api yang hanya di alam dewa langit. Jika bisa membunuh mereka dan merebut esensi darah, pasti dapat menyenangkan pemimpin ras mereka. Setelah pelarian panjang, 3 kilin api akhirnya melangkah ke wilayah jurang. Tempat ini adalah dojo milikku. Di sini telah dipasang 2 panji 5 arah bawaan. Tanpa izinku, mereka yang lemah akan langsung terguncang hingga mati saat mendekat. Untungnya berada dalam kendaliku. 3 kilin api masuk ke jurang dengan selamat. Sedangkan banyak siluman serigala tewas seketika saat menginjak jurang. Hal ini membuat 3 kilin api sangat terkejut. Sisa siluman serigala yang belum sempat masuk jurang masih diliputi rasa takut. Aku berseru pelan ke arah luar, menggunakan raungan penindas langit 10.000 binatang. Di bawah satu raungan amarah itu, seluruh siluman serigala yang tersisa di luar berubah menjadi debu. Menghilang di antara langit dan bumi. 3 kilin api segera berlutut di dalam jurang. Meski belum pernah melihat wujud asliku, namun telah terguncang oleh caraku bertindak. Dengan hormat memberi penghormatan, junior dari ras kilin api memberi hormat kepada leluhur. Terima kasih leluhur atas anugerah penyelamatan nyawa. Raungan barusan tadi adalah kemampuan ilahi yang hanya bisa dikuasai oleh para kuat ras kami. Konon merupakan metode penekan ras yang diwariskan oleh kilin purba. Kini tampaknya ras kami sudah lama tak ada yang mampu menguasainya. Aku tidak pantas disebut leluhur. Hanya saja dahulu jenuh dengan pembantaian lalu meninggalkan ras. Menemukan tempat sunyi ini untuk bertapa dan berkultivasi. Bagaimana keadaan ras kilin sekarang? Aku berpura-pura tua dan bertanya. Leluhur, garis keturunan kilin api kami kini tinggal 1 dari 10. Cabang kilin lainnya pun mengalami korban yang sangat besar. Selama bertahun-tahun ini, ras iblis Hong Huang terus mengincar ras kami. Mohon leluhur turun tangan menyelamatkan ras kilin. Ku sudah mengetahuinya, namun arus besar tak dapat dilawan. Kalian beristirahatlah di tempat ini untuk sementara waktu. Untuk saat ini jangan keluar. Dunia luar sangat berbahaya. Kalian tinggal di sini, juga dapat membantu garis kilin api kami. Menyisakan lebih banyak darah murni. Mengenai nasib ras kilin, aku telah lama memahaminya. Kejayaan yang mencapai puncak pasti berujung kemunduran sesuai siklus Dao Langit. Di masa-masa mendatang, kilin berdarah murni hampir punah. Pada masa Feng Shen tunggangan Wen Tai Simo kilin. Pada masa Siyu tunggangan Raja Iblis Banteng Binatang bermata hijau emas. Semuanya adalah kilin berdarah campuran, termasuk cabang kilin unsur air. Hanya tunggangan Bodhisattva Guanyin Singa berambut emas, yang garis darahnya sedikit lebih murni, namun tetap hanya berstatus tunggangan yang rendah. Ras Phoenix hampir sepenuhnya punah. Keadaan ras naga sedikit lebih baik, namun setelah bencana besar para kuat mereka gugur seluruhnya. Di masa depan hanya dapat menjaga 4 lautan, mengatur hujan dan awan di dunia manusia. Sedikit saja berbuat salah akan dipanggil ke Istana Langit, dan dihukum di panggung naga terpisah. Akhir nasib 3 ras semuanya sangat menyedihkan. Mengetahui arah besar takdir seperti ini, aku tentu tidak akan gegabah ikut campur.